Semangat pagi! Semangat pagi untuk kita semua. Selamat datang dalam Monday Morning Motivation ya. Setiap Senin selalu ketemu kita ya, sama Pak Darmadi tentunya. Yes. Oke, hari ini Pak Darmadi udah siapin Nyambung dengan kemarin kita bilang sharean yang minggu lalu ya. Baik. Menarik ya Pak David. Cukup menarik, sangat menarik sekali. Ya, dan ini kenapa kita buat part 2 Pak David? Karena saya merasa masih ada sisa-sisa sharean yang bagus yang belum saya tuntas. olah. Belum tuntas nih ya. Ya. Jadi kita tuntaskan gini ya. Yes. Mungkin awalnya yang saya mau cerita bahwa sharean ini kalau Anda harus ketahui, sharean ini sebenarnya kalau di Amerika itu dia dari kampung gitu. Oh. Dia datang ke kota besar New York. Dan dia ini adalah orang yang gagal sebenarnya ya. Dia masuk bisnis properti itu pada waktu yang paling salah Pak. Oke. Waktu terjadi krisis financial 2008. Dia masuk bisnis ini ketika Lehman Brothers bangkrut. Jadi Anda bisa bayangin. Pahit sekali. Dan Anda tahu financial crisis 2008 itu kan mengenai gagalnya mortgage ya. Mortgage, Ya, betul. subprime mortgage gagal karena banyak orang tuh history kreditnya itu nggak jelas tapi diberikan pinjamin duit gitu. Akhirnya default semuanya. Betul. Ya, dan Sherman masuk di mana market banyak properti nggak ada pembeli. Anda bisa bayangin tuh. Stresnya minta ampun ya. Dan dia adalah agent yang sangat tidak berprestasi di company di mana dia bekerja gitu ya. Nah, dia belajar by doing yang saya tadi bilang ya. Learning by doing ya. Ya. Jadi sales secret kita sambung lagi, kita tambah lagi nih. Ya. 10 rahasia 10 barunya lagi. lagi. Yes. Kemarin juga 10 nih. Ini nambah 10 lagi nih dari Sherhan ya. Nah, Sherhan ini bagus, Pak. Ini Ya. yang saya tadi bilang. Ini paling banyak yang tidak dijalankan oleh agent properti di Indonesia. Sherhan ini kalau Anda lihat YouTube-nya itu high quality semua. Tampilannya paling keren, Pak. Jujur nih, saya jujur melihat beberapa agent properti di Indonesia saya kagum. Karena baik wanita maupun pria, mereka tampilnya keren gitu Pak ya. Dan untuk menjadi keren itu kadang-kadang orang bilang, aduh aku bukan tipenya orang kayak begitu lah Pak. Ya, itu mah orang-orang yang di sosmed gitu tampil keren. Tapi saya kasih tahu, saya dapat satu poin penting dari apa yang dikatakan Sherhan. Sherhan bilang begini, kunci untuk menjadi sukses itu Anda harus memberi first impression yang bagus gitu. Ya kan? Kenapa? Dia bilang kalau Anda nggak mampu membuat first impression yang bagus, berarti itu adalah last impression Anda. Artinya itu adalah hari terakhir Anda bertemu klien nggak impress sama itu. Iya, setuju. Ketika Anda datang ke dokter, Anda mesti mau terimpress dong dengan dokter. Ya. Anda pengen tahu dong, dokter ini kuliahnya di mana? Betul. Udah praktek berapa tahun? Di rumah sakit yang mana? Track recordnya seperti apa? Bapak butuh tahu karena Bapak memberikan sesuatu yang penting yaitu kesehatan Anda kepada dokter itu untuk ditangani. Demikian juga properti. Banyak agent properti tidak pernah bisa memarket dirinya, tidak bisa tampil confident, tidak bisa menjual dirinya. Padahal customer kalau mau beli rumah sama jual rumah, dia mau nyari agent yang kompeten. Saya mau nanya Pak David, kalau Pak David mau beli rumah atau mau jual rumah deh. Ya, Pak David pasti pengen tahu dong, agent mana yang paling dominan di daerah. Yes dong, pasti dong. Iya dong. Harus. Pak David pengen tahu dong, agent ini sudah pernah jual berapa rumah sebelumnya. Pak David pengen tahu dong, agent ini kuasain nggak wilayah ini tersebut. Iya. Pasti. Pak David pasti nggak mungkin ngasih sembarang agent untuk jual Iya. properti. Tapi banyak agent nggak sadar. Dia menjadi agent apa saja. Di utara jual, barat jual, timur jual, apa aja dia jual. Menurut saya kita tidak mempunyai credibility ketika kita menjual semuanya. Iya. Ruko jual, proyek jual, tanah industri jual, kuburan jual, semua dia jual Pak. Jadi ketika Anda tidak menjadi seorang yang punya diferensiasi, tidak punya spesialisasi, orang tidak akan nyari Anda. Jadi dia bilang ini nih, ya kalau Anda tidak bisa membuat first impression yang baik, itu adalah impresi terakhir Anda. Last impression ya. Last impression Anda ya. Jadi Anda harus. Nah, Sherman juga mengatakan sebenarnya dia berpakaian yang bagus itu emangnya untuk dirinya, bukan Pak. Dia pakai pakaian yang bagus itu supaya orang bisa percaya dengan dia. Jadi dia pakai baju yang membuat dia confident levelnya naik supaya bukan dia untuk dirinya, tetapi untuk customernya. Benar. Supaya customernya percaya dengan dia, customernya yakin dengan dia. Itu yang dilakukan. Oleh sebab itu, secret menurut saya ini penting sekali. Yes. Kalau Anda mau sukses, benar-benar serius mau sukses di dunia real estate, ya jaga penampilan Anda. Anda tidak usah seperti Sherhan mungkin sangat seperti orang mau ke kondangan seperti begitu. Tapi tampilkan citra profesionalisme. Professional look. Karena itu membayar loh Pak. Ya, betul. Nah, bayangin kalau Anda pakai baju sembarangan dengan pakai baju yang bagus. Beda. Itu komisi Anda mungkin beda juga komisi Anda. Beda Pak. Orang Mungkin- takut nawar juga Pak. Mungkin tambah berantakan Anda tambah gampang ditawar. Yes. Iya. Jadi kalau Anda suka komplain, kenapa ya? Setiap kali ketemu klien ditawar mulu. Jangan-jangan penampilan Anda, Iya. penampilan Anda layak ditawar.
Setuju. Iya ya. Benar. Nah itu jadi secret pertama dari Sheran. Yes. Nah secret kedua, Sheran tuh berusaha tuh memberikan komplimen kepada orang. Komplimen yang tulus Pak. Jadi kalau dia ngeliat orang ya baru kenal juga, dia nggak boleh terlalu komplimen yang muluk-muluk lah Pak ya. Komplimen yang tulus gitu Pak. Dia ngeliat orang pakai dasi lucu dikit, waduh dasinya pilihannya bagus sekali gitu ya. Kita puji dia. Iya kayaknya Anda nih punya koleksi dasi yang luar biasa nih ya. Orang tuh kadang-kadang senang diajak ngomong hal-hal yang kecil begitu ya. Nah dia bilang, jika Anda ingin orang mendengar dari Anda, mulailah untuk bicarakan mengenai mereka, bukan mengenai diri Anda. Ya. Jadi orang sales ini diajar untuk tidak menjadi center spot dari perbincangan antara penjual, pembeli dalam kita jangan menjadi center spot. Yes. Kita buat customer kita lah yang menjadi center spot ya. Kita pengen tahu, kita pengen dengar dari mereka ya. Ya, pikirkan sesuatu hal yang you bisa komplimen dari orangnya. Jangan misalnya ngejek, ketemu Pak David, Pak udah lama gak ketemu, kok tambah gemuk ya Pak ya? Waduh, langsung orang gak ada yang mau beli sama kita gitu kan ya. Iya kan ya. Jadi banyak orang Indonesia kan suka orang Indonesia suka kayak gitu. Ketemu Pak David, Pak istrinya mana Pak? Loh, kenapa? Kayak kalau kita datang tanpa istri itu kayak ditanya, So what, gitu. Suaminya mana? Yang kayak suka kayak kepo gitu saya bilang ya. Jadi agent jangan kepo ya. Keponya yang benar gitu ya. Keponya akhirnya membuat orang kesel, tersinggung gitu kan ya. Iya kan ya. Betul. Nah, jadi itu secret kedua. Selalu berusaha komplimen. Komplimen. Iya, nggak gampang loh komplimen orang. Nggak gampang. Iya, komplimen Setuju. orang tuh nggak gampang ya. Yang ketiga, ini yang saya suka. Dia bilang begini nih. Sherman waktu pertama kali datang ke New York, tujuan utamanya bukan jadi agent properti. Oh, bukan. Dia itu punya sekolah aktor, ya, bakat acting, ya, show, Broadway show gitu ya. Dia berharap dia pengen jadi aktor, Pak, karena aktor penghasilannya luar biasa. Betul. Tapi dia sadar dia nggak bisa jadi aktor, dia nggak mampu jadi aktor, dia bukan aktor yang bagus, dia kalah bersaing. Oleh sebab itu dia bilang jangan membuat diri Anda itu terpaku dengan karir. Jadi umpama saya nih Pak, Ya. pendidikan saya kan civil engineer. Waktu saya sekolah selesai, pengennya kerja civil engineer. Ya kan, nyoba satu, nyoba dua, nggak cocok Pak. Tapi kalau you pikir itu menjadi kehidupan you akan paksa supaya cocokin kan. Yes. Akhirnya ya gue jadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi Sherman bilang karir itu second, bagi dia apa aja you bisa kerjakan. Tapi yang paling penting, you mesti punya pola pikir, gue tuh pengen sukses. Sukses adalah satu hal yang paling saya cari. Ya, apakah nanti akan jadi aktor kek, apakah jadi real estate agent kek, itu nanti. Tapi saya harus di drive dengan keinginan untuk sukses. Makanya Pak David saya banyak ketemu agent-agent properti yang sukses Pak. Yes. Ya, mau apakah dia ibu rumah tangga, pendidikan kurang dan mana. Yang saya selalu lihat ketika dia pengen sukses. Pak, saya pengen buktikan diri, saya pengen sukses. Itu yang paling penting. Bagi saya background dia apapun saya nggak care. Tapi choose, ya pilihan pertama dalam hidup itu adalah saya pengen jadi orang sukses Pak. Ya. Jadi dia ingatkan ya, karir itu nomor 2, sukses itu Sukses penting. dulu yang pertama. Jadi kalau Anda mau menjadi orang hebat di apapun karirnya, termasuk jadi real estate agent, Anda punya fokus pertama harus jadi orang sukses. Yes. Yang Keempat. keempat sekarang ya. Yang keempat adalah follow up. Kita udah bicara tuh. Ya, betul. Di awal yang main golf itu Pak ya. Yes, minggu lalu kita follow up udah ya. Follow up dengan persisten ini temenan nih Pak. Karena menurut saya ini hal yang paling lemah dari banyak agent yang saya ketahui. Lambat sekali follow up. Dalam keadaan speednya lambat, ya, prosesnya lambat, tidak mampu meyakinkan saya, tidak mampu bahwa kalau saya jadi pembeli, dia tidak mampu membuat penjual itu turun harga. Atau kalau saya jadi penjual, dia tidak mampu mendorong, mengajak pembeli untuk naik harga. Dia nggak mampu gitu ya. Dia nggak mampu persisten bahwa ini barang paling cocok untuk Anda. Dia nggak mampu nutup the gap yang kita cerita yang kemarin. Betul. Nah ini yang dia bilang, secretnya Anda harus kuasain. Ya. Nah Pak, gimana caranya supaya menguasai secretnya ini? Gampang. Satu, Anda menguasai produknya dulu. Ya. Anda harus tahu produk ini benefitnya apa, bagusnya apa. Kemudian Anda harus menguasai pembeli Anda punya kebutuhan. Cocok nggak kebutuhannya dia? Ya, memang tepat bagi dia. Umpama dia punya anak-anak masih kecil. Dan menurut dia hal yang paling penting adalah sekolah. Kebetulan properti ini dekat dengan sekolah yang disukai oleh kedua orang tua. Ya? Itu yang dia jual. Yes. Jadi dia harus lihat. Dia juga melihat penjual. Penjual kenapa mau jual properti sekarang? Apakah karena urusan karena mungkin orang tua ada yang meninggal dan bagi harta, atau posisi seperti apa? Mungkin anak-anaknya sudah keluar negeri, dia tinggal sendiri, dia pengen nyari rumah yang lebih kecil. Dia harus follow up dan persisten sampai kapan? Sampai deal. Yes. Nah ini yang dia bilang kunci yang harus dikuasai oleh agent. Yang kelima, ini prinsip yang dia pegang. Jadi kadang-kadang dia bilang agent properti itu kan bukan seperti karyawan ya. Bangun pagi nggak ada bosnya gitu kan. Kadang-kadang nggak siap gitu. Kadang-kadang satu hari itu bisa lewat gitu saja nggak ada artinya.
Jadi dia selalu ingetin dia ini tipikal orang yang bangun setengah 5 pagi Pak, olahraga jam 5 pagi udah olahraga Pak, every day Pak ya. Jadi dia adalah orang yang selalu ingatkan bahwa ayahnya mengatakan jadi orang itu harus siap ya, benar-benar serius lakukan. Nah ini yang saya tadi banyak orang bermimpi sukses, banyak orang sudah bermimpi mau ngerjain 1 hal, 2 hal, 3 hal, tapi masalah go-nya itu dark soul. Iya kan? Jadi banyak orang selalu berpikir semua harus beres baru saya melakukan. Oh kalau dia enggak, dia begitu ada ide, boom. Ya, ambil contoh nih ya, di dalam bukunya dia ada cerita, ada satu developer kasih dia satu apartemen building yang nggak laku Pak. Ya. Bayangin Pak, apartemen itu udah dipegang oleh semua agent nggak laku. Sama dia mau dipegang Pak. Jadi dia mempelajari apartemen itu, ternyata dia melihat bahwa apartemen ini mempunyai nilai historis. Punya nilai historis cerita zaman dulu gitu ya. Kemudian cerita itu diangkat dan yang paling beraninya dia membuat sebuah spanduk gede dari atas apartemen sampai ke bawah ya. Ada gambaran wanita gitu ya. Attract sekali gitu ya. Dan kebetulan apartemen itu berada di persimpangan jalan toko Tiffany & Co dengan Hermes ya. Barang-barang mewah. Kemudian ketika dia melakukan open house untuk apartemen itu, siapapun yang datang dikasih hadiah dari toko-toko itu. Luar biasa, dia berani spend duit Pak. Nggak main-main, dia berani Pak. Ya, sehingga barang yang busuk menurut orang lain bisa menjadi emas. Jadi orang-orang kayak begini nggak main-main ya. Dia adalah orang-orang yang benar-benar dia punya cara berpikir itu tidak dari A sampai B straight line. Oh dia pikirnya itu macam-macam. Improvisasinya banyak sekali. Dan ini jujur tidak bisa diajarin Pak. Hanya bisa Bapak kuasai kalau Bapak lakukan. Ya. Setuju Pak. Kan banyak agent selalu nanya kita kan, Pak kira-kira teknik marketing apa yang paling murah, paling cepat yang bisa dapatkan listing atau bisa dapatkan pembeli? Nggak ada Pak. Siapa yang tahu? Nggak ada. Masing-masing orang punya cerita sendiri. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda mesti punya prinsip. Kalau Anda sudah siap, Anda lakukan. Ya. Yang keenam, nah ini yang paling bagus nih ya. Ya, ini menurut saya juga menjadi catatan bagi saya juga ya. Ya, dia bilang untuk menjadi sukses itu Anda harus melakukan hal yang paling penting terlebih dahulu. Dan mungkin saya tambahkan, bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting dan paling susah terlebih dahulu. Wah. Saya masih ingat waktu saya sekolah gitu ya. Kalau kita dapat ulangan gitu ya, kita tuh biasanya pengen ngerjain yang gampang-gampang dulu. Iya, betul. Karena kita pikir, waduh kalau ngerjain yang susah ngabisin waktu, betul. nanti yang gampang nggak bisa. Gitu. Jadi kita selalu simpen yang susah gampang belakang. dulu dikerjain. Iya, itu kan sebagai gitu. Tapi di dalam kehidupan ini dia bilang, kalau Anda ingin menjadi orang yang confident, jadi agent yang confident, Anda mesti berani attack masalah yang paling rumit. Karena begitu masalah rumit itu diangkat, itu hal lain semua juga enteng. Dan confident level Anda menghadapi masalah rumit itu besar. Jadi dia bilang, berani hadapin masalah rumit gitu. Iya kan ya? Saya kadang-kadang di dalam pekerjaan saya juga banyak banget hal rumit Pak, yang seperti kayak benang kusut Pak. Kalau bisa udahlah jangan dikerjain lah, udah tinggalin aja lah. Mudah-mudahan nanti beres sendiri. Gimana? Diberesin aja nggak bisa, apalagi ditinggalin gitu ya. Tapi kalau kita mau jadi sukses seperti dia, masalah yang paling sulit dia tabrakin. Ambil contoh yang sulit apa Pak? Sudah pegang listing 3 bulan, nggak ada yang nawar. Penjual sudah mulai kesel sama kita. Kita mulai menghindar-hindar nggak mau ketemu dia. Padahal mestinya Anda ketemu dia gitu. Anda jelaskan apa yang Anda kerja. Ya Anda takut ketemu dia karena Anda nggak ngerjain apa-apa sebenarnya juga sih. Anda merasa punya guilty feeling gitu kan ya. Dia bilang kalau Anda punya masalah kayak itu Anda hadapi. Dengan menghadapi masalah sebenarnya Anda bisa membuka jalan yang lebih baik untuk hal-hal yang lain. Jadi kalau ada masalah hadapi. Makanya Brian Tracy nulis buku bagus kan, Eat the Frog. Kenapa mesti makan kodoknya dulu gitu ya? Iya karena kodok itu paling menjijikan gitu. Ya kan kalau makan ayam ikan kan gampang, langsung makan kodoknya. Waduh kodok, aduh pusing banget nih kodok, gimana cara makannya nih? Nanti makan kakinya masih keluar satu gimana gitu kan? Nah, makan aja. Karena kalau udah bisa makan kodok, ikan gampang, ayam gampang, kodok aja udah makan. Benar nggak Pak? Betul. Jadi sebenarnya dia punya poin mengatakan agent yang sukses itu tergantung level confidence. Kalau dia level confidence tinggi, kayaknya banyak hal-hal sulit mampu dia kerjakan. Setuju. Yang ketujuh dia menarik sekali dan saya setuju dengan tipikal orang ekstrovert ya. Dia adalah orang yang setiap kali menjual itu selalu harus ada ceritanya Pak ya. Ya kalau nggak ada cerita itu kayaknya susah deh Pak ya. Ya jadi ini mungkin menurut saya dia tuh tidak menjual properti apa adanya, tapi dia membingkai properti itu dalam sebuah cerita. Ya bahkan setiap proses menjual pun ketika dia membuat laporan kepada penjual dalam proses cerita. Dia akan cerita ada calon pembeli A datang, anaknya 2, sangat suka, cuma budgetnya nggak cukup. Pembeli B datang, tidak berkeluarga, single person, punya budget, tapi pengen tempat yang lebih ramai. Jadi dia selalu punya cerita.
Ketika dia menggambarkan pembeli di depan penjual, ada sebuah cerita. Ya. Ketika dia menggambarkan penjual di depan pembeli, ada sebuah cerita. Ya. Dan kenapa dia tahu seperti begitu? Karena orang tuh senang sekali cerita. Betul. Orang tuh senang sekali cerita. Jadi dia bilang orang senang sekali cerita. That's why ketika Anda menjual, coba bingkaikan apa yang Anda jual dalam bentuk cerita, sehingga orang bisa lebih terima Anda punya keinginannya. Ya. Dan dengan cerita sebenarnya bisa memasukkan unsur-unsur yang bersifat emosional. Pak, memang pembeli yang ini agak tawarnya masih agak jauh, Pak. Tapi ini adalah single mom, Pak, dengan 2 anak. Dia baru pindah dari satu kota yang kecil ke kota besar dan dia berusaha ingin menghidupkan keluarganya seorang diri. Emosinya dapat. Iya. Apalagi kebetulan mungkin orang yang diajak ngomong punya ibu dulu yang single mom juga. Ikut Ngerasain. Iya, jadi lah. Ya udahlah Pak, kasih aja. Udahlah Pak, kasih lah, nggak tega gitu kan ya. Yes. Nah itu cerita tuh Kenaknya di situ. orang-orang sales. Tentu cerita itu bukan cerita bohong Pak ya. Yes. Cerita itu harus cerita yang relevan, ya kan? Nah tergantung makanya angle Anda melihat yang mana yang harus Anda ceritakan. Yang ketiga, bahwa logik rasionalitas manusia tanpa dikawinkan dengan emosional itu, deal itu nggak akan tercapai. Jadi penjual pembeli ini harus dijadikan manusia Pak. Harus dijadikan cerita, bukan hanya sekedar penjual atau pembeli yang menawar, tetapi sesuatu cerita. Nah itulah kehebatannya Sherhan, bahwa dia tahu menjual itu harus dengan cerita, ya. Dan dia bilang negosiasi itu masalah dengan emosi, ya. Kadang-kadang masalah dengan ego, ya, masalah dengan common sense. Tetapi ketika emosi masuk, kadang-kadang hal itu bisa cepat terselesaikan. Makanya kalau kita deal properti udah mulai deket ya, ada bagusnya juga ketemuin antara penjual pembeli, itu bagus juga. Nah di situ kepiawaian agent untuk menenangkan kedua belah pihak. Ya karena sebenarnya penjual itu tidak mau ketemu pembeli kalau harganya agak masih jauh. Betul, ya. betul. Ya, tapi saya rasa kalau sebagai agent yang pinter dengan mempertemukan itu sebenarnya dia bisa banyakkan. Kenapa saya bilang penting Pak? Kalau penjual dan pembeli sudah mau ketemu, menurut Pak David serius atau enggak? Serius. Kalau mereka nggak mau ketemu, berarti belum serius. Betul. Kalau sudah mau ketemu, harganya beda jauh nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bagaimana mengatur mereka ini supaya mereka tuh bisa berbicara dengan platform yang sama. Ya. Itu penting sekali jadi agent. Setuju. Agent tuh bukan kerjaannya menemuin penjual pembeli, habis itu bingung sendiri suruh penjual pembeli ngomong. Ngobrol sendiri, bukan. selesai sendiri. Bukan. gitu ya. Mereka mampu merepresentasikan kedua belah pihak dengan baik. Itu Yes. tugas agent. Betul. Dan agent yang jago di situ tuh kayak kelihayannya dia, kehebatannya dia di situ. Kelihatan di situ. Kelihatan di situ. Ya. Yang ke-8 dia cerita di dalam buku ini juga, dia cerita bagaimana dia seorang real estate agent, seorang Sherhan yang awalnya hanya real estate agent, kemudian dia mulai membangun kantor brokernya dia. Dia membangun timnya gitu. Gimana caranya? Yang dulunya kerjanya dia sebagai agent tuh hanya doer. Pokoknya kerja aja gitu ya. Kemudian ketika dia masuk ke level yang lebih tinggi, dia mulai memberikan tugas pada dia sebagai finder. Finder ini seperti CEO gitu ya. Okay. Jadi berpikir bagaimana peluang supaya memperbesar dia punya company, peluang memperbesar marketnya. Kemudian dia juga menaruh dirinya sebagai keeper, yaitu jangan sekedar membuang uang saja, bagaimana memanage uang perusahaan ini supaya bisa dioptimumkan. Jadi dia bilang ketika saya masih menjadi agent, saya fokusnya hanya jualan, ketemu penjual, ketemu pembeli. Tapi ketika saya sudah mulai membangun kantor broker, ini khusus bagi teman-teman yang punya kantor broker, Anda mulai bagaimana memikirkan bagaimana supaya kantor Anda bisa expand. Bagaimana bisa rekrut lebih banyak orang, bagaimana market yang lain yang Anda bisa kerjakan juga, bagaimana keuangan Anda, bagaimana membuat cash flow Anda bagus ya, cost Anda rendah tetapi profit Anda tinggi. Jadi dia bilang at the end of the day ketika Anda sudah seperti levelnya dia lebih banyak bermain di finder dan keeper. Doer, dia udah pakai orang lain untuk jual. Yes. Ya. Yang ke-9 dia cerita mengenai ada 4 tenant. Tenants itu bahasa Indonesianya itu artinya prinsip. Ada prinsip yang dia pegang, dan dia bilang kadang-kadang gini, jangan jadi agent yang kerjanya tuh hanya jualan properti, tapi sebenarnya nggak tahu supaya hidup ini tuh apa gitu. Sayang begitu ya. Jadi dia pengen sebelum Anda punya nafsu jualan, punya semangat jualan, Anda tuh mesti punya fondasi. Jadi supaya ketika keadaan jadi kacau, Anda masih punya fondasi. Ya, fondasi pertama yang Anda harus tahu adalah why. Ya. Kenapa Anda pilih jadi real estate agent? Kenapa Anda nggak jadi pengacara aja? Kenapa Anda nggak jadi tukang bakso aja gitu? Kenapa Anda pilih jadi agent properti? Ini emosional juga nih. Iya, dia harus sadarkan orang. Kadang-kadang gini, kita ketemu customer di PHP, ditolak, kita lemes kan? Ya, kita marah. Kita bilang, aduh, aku udah mau pulang deh, nggak mau jadi agent properti. Kemudian kita tanya loh, masih ingat nggak dulu? Kamu tuh kenapa mau jadi agent properti?
Iya, kayak agent properti kan bisa ketemu banyak orang, penghasilan unlimited ya. Saya bisa kembangin saya punya bisnis. Nah, ingat balik lagi tuh, why? Kenapa you pilih bisnis ini? Yes. Iya kan ya. Kayak kita ditanya pada David, kenapa kita mau ngadakan Monday Motivation Morning? Why selalu tuh? Minggu depan sudah liburan Lebaran, saya mesti keluar negeri 2 hari lagi. Pak David dengan saya hari ini harus tetap rekaman nih, kalau nggak ada bahan. Karena kita komit setiap Senin harus nongol. Keluar. Nggak gampang Pak David, ya. Tapi kita punya why sudah kuat. Karena why-nya kuat jadi gampang. Iya harus, nggak ada cara, nggak ada alasan ya. Yes. Nah yang kedua adalah work, ya kan? Ya, define your career. Kamu punya cara kerja tuh kayak apa? Apakah activity yang kamu janjikan kamu lakukan nggak? Ya, bisnis ini kerjanya itu seperti apa? Jam kerjanya dari kapan sampai kapan? Anda mesti ketemu penjual dan pembeli berapa orang? Anda sudah define nggak bahwa ini sebenarnya pekerjaan? Pekerjaan kita ketemu orang kok. Yeah. Anda mulai ngomel, aku tuh paling benci ketemu penjual dan pembeli. Loh, kamu kerjanya apa? Ini kerjanya ketemu penjual dan pembeli, nggak ketemu penjual pembeli, nggak ada closing pada Yes, betul. Jadi Anda harus ingatkan lagi ya. Nah, yang ketiga adalah your work. Your work. Apa yang membuat Anda tuh ingin lari dari kayak saya tadi cerita minggu lalu itu pegang panci panas langsung lepas gitu ya. Ya. Apa yang membuat Anda kalau saya takut Anda kayak ingin menghindari? Syarat cerita yang masalah dia nggak bisa bayar kredit card, dia mau diusir dari tempat kantor, dia nggak pengen itu terjadi dalam hidup. Dan itu yang itu fear, itu pain yang memotivasi dia. Bahwa itu tuh saya nggak mau balik lagi ke titik itu. Aku nggak suka titik itu. Ya, ya. Dan yang terakhir adalah the win. The win. Apa yang kau cari gitu ya? Apa yang kau ingin supaya ketika Anda tidak ada di ruangan ini, orang lain tuh cerita mengenai Anda. Wah, Pak Darman itu luar biasa, hebat, semangatnya gini. Itu the win. Yes. Itu yang Anda mau dengar. Kita pengen dengar setelah Monday Morning Motivation kita buat 52 episode tahun 2023, siapa tahu ada yang nonton kita. Wah, ini orang komit banget nih. 52 bahan disikat. Ini susah banget dikerjain. Iya, kita kerjain aja. Jujur kita nggak pernah pikir ujungnya. Pokoknya udah ada depannya, kita kerjain aja. Yes. Ya nanti seperti tadi Syahan ngomong, hindsight, pelan-pelan akan dibukain caranya gitu kan ya. Kita udah mulai cukup pusing ya, udah menuju minggu ke-20 ya. Masih ada semangat untuk bisa kejar. Ya. Dan yang ke-10 terakhir, the power of yes. The power ini of menarik yes. sekali. Gimana? Teman-teman, ini khusus untuk orang extrovert ya. Sekali lagi saya bilang ya. Ini Syahan ini orangnya tuh kadang-kadang gimana ya? Ngomong dulu baru mikir. Nah, ya kan? Nah, ketika dia didatangin oleh produser televisi mengatakan, Sherman, apakah Anda itu orang keren gitu ya? Bagaimana kalau kita buat acara $1 million list di New York? Dia sebenarnya nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi dia ngomong yes. Dia bahkan nggak tahu apartemen mana yang mau di show. Ya dia nggak mikir Pak. Dia bilang yes. Berani banget ya? Berani. Dia bilang apa saja yang diminta customer saya yes. Dia pernah punya pengalaman transaksi pertamanya yang gede minta ampun. Ada orang balas emailnya out of nowhere. Bilang kalau you benar-benar mau jual properti ini, terbang ke Paris ketemu saya. Dia nggak kenal ini orang. Dia mulai mikir, kalau saya tidak terbang berarti orang ini, dia nggak kenal ini orang. Mungkin orang itu adalah orang kepala mafia, dia cerita di sini ya. Tapi dia bilang kalau saya nggak ketemu, mana mungkin, mana tahu dia beli atau enggak. Yeah. Dia terbang beneran ke Paris Pak. Dari New York ke Paris, keluarin duit belum tentu balik loh Pak. Yeah. Karena dia bilang orang itu minta saya ketemu di Paris, saya terbang ke Paris. Karena tujuannya begini, supaya orang itu benar-benar percaya bahwa saya adalah orang yang bisa kerja. Saya adalah orang yang bilang yes, walau nggak bisa saya bilang yes. Nanti saya pelajari, saya bisa. Saya mungkin belum tahu sekarang, tapi saya bisa. Nah orang-orang seperti gini kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang larinya bisa lebih cepat dari orang lain. Ya, ketika orang lain masih mikir yes or no ya, dia udah yes duluan. Orang selalu mikir, gue mampu atau enggak ya? Mampu nanti ikutan, yang penting mau nggak? Jadi dia ini adalah orang yang mendahulukan kemauan daripada kemampuan. Yeah. Of course lah, mungkin di dalam perjalanannya banyak kegagalan yang dia hadapi juga Pak. Setuju. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi dia. Bahkan dia balik bahwa dengan the power of yes ini, dia mampu mengalahkan pesaing-pesaing. Wow, luar biasa, the power of yes. Jadi kita mesti sering ketemu orang dan yes Pak. Jangan lama-lama mikir. Tahun lalu Pak David datang saya kan, ada gimana kalau kita jalanin Monday Morning Motivation? Apa Yes. tuh Pak David? Itu pokoknya kita ngomong tiap minggu Pak gini, yes. Bahannya apa? Nggak tahu, nanti cari. Kalau nggak ada itu kira-kira kita bisa jalan nggak hari? Nggak jalan. Iya. So teman-teman sekalian, 10 secret sudah dibagiin. Pak Darmadi juga kalau kasih tugas ke saya ngomongnya yes juga. Yes, Harus yes. yes. Harus yes. Yes. Jangan kebanyakan mikir. Iya. So stay tuned on Monday Morning Motivation.